Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang survei kepuasan pada lembaga pendidikan. Survei kepuasan adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga. Dalam konteks lembaga pendidikan, survei kepuasan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan dan harapan peserta didik, orang tua maupun pihak terkait lainnya yang dapat terpenuhi. Adapun konsep survei kepuasan itu dalam lembaga pendidikan berangkat dari prinsip bahwa kualitas layanan pendidikan itu harus berorientasi pada kepuasan pengguna atau stakeholder. Sehingga kepuasan itu muncul ketika layanan yang diberikan oleh itu sesuai atau melebihi harapan. Oleh karena itu, survei kepuasan menjadi alat penting dalam manajemen mutu pendidikan untuk pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu mendukung peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Baik, adapun tujuan survei kepuasan. Tujuannya dilaksanakan survei kepuasan di lembaga pendidikan yaitu yang pertama, mengukur tingkat kepuasan peserta didik dan stakeholder lainnya. Yang kedua, mengetahui kualitas layanan pendidikan yang diberikan, sejauh mana untuk bahan evaluasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir itu mendukung akreditas dan evaluasi internal lembaga. Baik, adapun penerapan survei kepuasan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu survei kepuasan dapat diterapkan di berbagai jenis lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren maupun perguruan tinggi. Penerapannya itu mencakup aspek layanan akademik, fasilitas, tenaga pendidik, administrasi, serta lingkungan belajar. Adapun yang terakhir itu tahapan pelaksanaan survei kepuasan. Yang pertama, penentuan tujuan dan sarana survei. Di mana tahap awal itu adalah menetapkan tujuan survei secara jelas, misalnya untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Sasaran survei juga ditentukan seperti siswa, orang tua, alumni, ataupun tenaga pendidik. 2. Identifikasi responden dan aspek yang diukur, yang dimana responden itu dipilih sesuai tujuan survei, misalnya siswa kelas tertentu atau seluruh wali murid. Aspek itu dapat meliputi kualitas pembelajaran, pelayanan administrasi, fasilitas sekolah, kedisiplinan, dan lingkungan sekolah. Ketiga yaitu penyusunan instrumen atau kuesioner. Jadi instrumen itu dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala tertentu, misalnya skala Likert. Pertanyaan harus jelas, relevan, dan mudah dipahami. Contohnya, guru menjelaskan materi dengan jelas, terus fasilitas belajar itu memadai saat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengumpulan data, yang dimana data yang dikumpulkan itu melalui berbagai cara seperti kuesioner atau tertulis, Google Form atau survei online. Yang terakhir itu wawancara dan observasi. Adapun yang kelima yaitu analisis dan interpretasi hasil survei, di mana data yang terkumpul itu dianalisis menggunakan teknik statistik sederhana seperti rata-rata atau persentase. Jadi hasilnya itu diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan aspek yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu penyusunan rekomendasi perbaikan, yang dimana berdasarkan hasil analisis dibuat rekomendasi yang konkret, misalnya peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, perbaikan layanan administrasi. Selanjutnya itu 7. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut. Jadi tahap akhir adalah memantau pelaksanaan rekomendasi serta mengevaluasi apakah perbaikan yang dilakukan sudah meningkatkan kepuasan, sehingga survei itu dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan berkelanjutan peningkatan mutu. Selanjutnya contoh penerapan survei kepuasan di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi.
di mana satu, pelaksanaan survei di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu survei kepuasan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu atau LPM secara berkala dan sistematis. Jadi survei ini biasanya dilakukan secara online atau menggunakan Google Form yang ditunjukkan kepada mahasiswa aktif. Selain itu, survei juga terintegrasi dengan sistem akademik atau SIAKAD, sehingga mahasiswa dan dosen itu wajib mengisi survei sebagai bagian dari proses akademik. Jadi biasanya di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu sering memberikan survei kepuasan terhadap mahasiswa ketika selesai melakukan UTS ataupun UAS untuk melihat hasil pembelajaran selama 1 semester. Dan ada juga itu namanya survei penilaian terhadap hasil kinerja guru yang mengajar mahasiswa. Jadi biasanya surveinya itu dikirimkan melalui Google Form. Jadi kami mahasiswa mengisi lewat online. Adapun kesimpulan dari survei kepuasan pada lembaga pendidikan, yaitu survei kepuasan itu merupakan alat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang dimana dengan pelaksanaan yang sistematis dan berkelanjutan, lembaga pendidikan itu dapat mengetahui kebutuhan penggunaan layanan serta melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum